Salam Kicomania, para sahabat Kicomania. Hari ini saya ingin berbagi lagi kepada para sahabat Kicomania, ya, khususnya yang pemula. Jadi gini, sengaja saya buat judul makna fur bagi murai batu, ya. Jadi apa kegunaannya fur untuk murai batu jagoan kita? Jadi gini ya, selama ini itu kan sering kita hanya beli fur untuk murai kita itu kadang-kadang tergantung sama teman-teman kita, atau tergantung kepada sekarang ini yang rame apa. Oh, sekarang ini ramenya pakai fur A, terus kita belinya ya A, kita kasih murai kita dengan fur A. Oh, yang ramai fur B, kita kasih aja dengan fur B yang lagi ngetren, misalnya yang warna coklat, yang warna hijau. Itu kita hanya ikutan aja. Karena saya pernah begini ya, saya pernah tanya kepada seorang yang punya murai batu, yang dia furnya pakai hijau. Saya tanya ke dia, atas dasar apa kamu kasih furnya ini hijau? Nah, mungkin dia hanya bilang, ya waktu itu ngikuti yang lama, rawat yang lama kita pakai hijau. Tapi ada juga yang dia cerita, ya saya punya furnya fur hijau, pas ada stok di rumah hijau. Terus ada yang stoknya dia punyanya fur coklat, mereknya ini, dia masukin juga. Nah, jadi gini ya, saya mencoba untuk mempelajari tentang fur, ya. Teman-teman Kicomania, fur itu sebetulnya ada tingkat proteinnya, ada prosentasenya. Saya mencoba melihat, ya, karena pengalaman saya begini loh ya. Saya lihat murai saya ini cabul ya, cabut bulu. Awalnya dia pakai jangkrik alam. Ya, kalau di Jogja memang ada ya, jangkrik alam, jangkrik ternak. Nggak tahu, tapi untuk istilah di Jakarta atau di kota lain, jangkrik alam itu seperti apa, jangkrik ternak itu seperti apa ya, karena semua sekarang ini sudah diternak semua juga. Nah, jadi gini ya, singkat cerita, itu murai saya itu kok cabul terus ya. Jadi setiap kali dia main, dia ini gigit ekor, gigit bulu, saya sudah untuk menghilangin keroto. Tetap aja seperti itu. Saya berpikir, coba deh, saya ganti jangkriknya. Dulunya jangkrik alam, itu kan kalau untuk di Jogja, jangkrik alam itu kan, jangkriknya kecil-kecil ya. Tapi dia yang tidak banyak airnya, ya. Jadi itu lebih birahi daripada jangkrik ternak. Jangkrik alamnya tak ganti jangkrik ternak. Porsinya jangkrik alamnya misalnya 7, tak ganti jangkrik ternak awal 7. Masih seperti itu. Tak turunin ya dengan jangkrik 5 aja. Tetap seperti itu. Terus saya sudah berpikir, kenapa ini burung? Masa mau nggak dijangkrik? Nggak mungkin lah, kalau nggak dijangkrik kan ibaratnya dia pasti nggak ada nutrisi, nggak ada asupan makanan yang masuk juga, cuma dari fur aja. Akhirnya saya berpikir, coba deh, furnya saya lagi mempelajari. Oh, ternyata fur yang tak kasihin ke dia itu persennya sampai 20%. Ya, tak lihat. Oh, furnya mereknya ini 20%. Coba deh. Saya coba cari dengan fur yang persennya nggak banyak. Coba kalau sahabat Kicomania mau mencoba, dicari ketemu itu. Ada. Fur A proteinnya berapa? Fur B proteinnya berapa? Akhirnya saya kasih yang proteinnya rendah. Akhirnya dia mabung. Ya. Memang mungkin sudah hampir waktunya, tapi akhirnya dia mabung. Nggak apa-apa, saya biarin aja dia mabung. Udah,
Setelah mabung, berjalannya waktu, dia udah nggak cabut bulu lagi. Ya, saya lihat, oh berarti fur ini harus hati-hati. Ya, temen kicau mania yang khususnya pemula ya, kalau saya nggak akan ngajari yang udah lama bermain burung, mungkin dia akan lebih tahu dari saya. Pasti dia akan lebih tahu dan dia pasti akan lebih lihai. Ya, itu saya yang ngajari kepada para kicau mania yang pemula. Karena kicau mania pemula itu kadang-kadang apa? Ikut-ikutan. Ya. Oh, temennya pakai fur ini, ikut aja. Temennya pakai rawatan kroto, ikut aja. Nah, jangan. Ya. Seperti kita lah, seperti kita manusia. Kita manusia, kita nggak bisa. Oh, ada yang senangnya makannya tuh tiap pagi makan ini, kita ngikuti makan itu. Terus tiap pagi dia minumnya kopi, terus kita ngikuti minum kopi. Enggak, belum tentu setiap orang juga bisa seperti itu. Makannya manis, kita ikuti manis. Ya, yang orang-orangnya kena diabetes, bahaya nanti. Nah, itu tadi hanya cuma selingan aja. Jadi, ayo, kita coba mulai belajar mengamatin fur, ya, protein yang ada di dalam fur. Ya, jadi mungkin itu juga bisa juga untuk sebaliknya. Wah, burung kita ini kok kurang birahi. Kok kelihatannya kurang apa ya? Kalau orang Jawa bilang kurang gregetnya kurang, emosinya kurang. Atau coba kita lihat fur yang dikasih makan ke dia itu furnya apa? Oh, ternyata ini protein rendah. Nah, kita coba ganti dengan protein yang lebih tinggi. Coba, kalau dari awal kita coba dengan jangkrik, dengan apa, masih belum bisa, kita coba dengan protein yang lebih tinggi. Itu untuk burung-burung kita yang kurang emosi misalnya loh ya. Tetapi sebaliknya tadi ya, untuk burung-burung kita yang terlalu emosi, ya kita harus tahu tentang fur itu juga. Ya. Memang saya jujur, tahu-tahunya juga baru-baru ini. Ya, tahu-tahunya baru-baru ini saya mempelajari, oh ternyata fur itu ada proteinnya sendiri-sendiri. Ya, nggak semua fur itu sama proteinnya. Dan itu biasanya itu ditulis. Ya, ditulis di dalam kemasannya itu. Fur A, protein segini, kandungan ini, ya itu. Cuma saya baru mempelajari dalam taraf proteinnya aja. Ada yang 14%, ada yang 16%, ada yang 18%, ada yang 20%. Itu ibaratnya menurut saya ya, protein yang 14% itu, kalau kita menghadapi kita yang sehari-hari seperti ini ya, kita menghadapi makannya pakai nasi putih. Itu yang 14% itu nasi merah misalnya. Nah, nanti ada yang 16%. 16% itu nasi putih. Nah, mungkin 18% itu udah mulai nasi liwet atau nasi uduk. Itu yang sudah dicampur sama apa, sama santan, sama apa. Nah, itu tiap burung belum tentu bisa sama. Ya, jadi saya hanya bisa memberikan ini kepada para sahabat kicau mania, ya, hati-hati ya terhadap fur. Itu juga kita harus memberikan fur yang cocok untuk murai jagoan kita. Ya, nanti mungkin kapan hari saya akan memberikan lagi ulasan lagi tentang cara murai kita biar supaya cepat mabung juga. Saya juga bisa, itu dari fur juga bisa. Ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu YouTube kali ini yang berbicara tentang fur. Nanti kita akan sambung lagi di lain waktu. Oke, salam kicau mania. Jangan lupa tetap harus jaga kesehatan.